Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mardia dengan NIM 220282, mahasiswa semester 2 PGSD Universitas Primagraha. Di sini aku akan menjelaskan tentang pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, langsung aja yuk. Apa sih pedagogik itu? Istilah pedagogik berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti mengantar, membimbing, atau memimpin. Definisi pedagogik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Secara yuridis, definisi pedagogik tampaklah cukup jelas dan singkat, namun mengelola pembelajaran itu sangatlah kompleks dan tidak mengenai kegiatan pembelajaran dan belajar semata. Menurut Payong, pedagogik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Di sini tampak jelas bahwa ternyata pedagogik justru lebih mengutamakan pembimbingan karakter anak untuk menjadi lebih dewasa. Dapat disimpulkan bahwa pedagogik adalah segala usaha yang dilakukan pendidik untuk membimbing peserta didik yang lebih muda untuk memaksimalkan potensi diri baik secara kognitif atau kemampuan nalar dan ilmu pengetahuan, maupun dari sisi karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha tersebut termasuk pengelolaan pembelajaran, bahasa atau tata cara penyampaian materi supaya mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik, penguasaan kelas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Secara etimologis, ilmu berasal dari kata alama dalam bahasa Arab yang berarti tahu. George Thomas White-Patrick dalam bukunya Introduction to Philosophy mengatakan bahwa dalam bahasa Latin dikenal pula kata scio dan scire sebagai asal kata sains yang juga berarti tahu. Berdasarkan asal-usul katanya itu, maka ilmu atau sains berarti pengetahuan. Naylor mengklasifikasikan pengetahuan menjadi revealed knowledge, intuitive knowledge, rational knowledge, empirical knowledge, dan authoritative knowledge. Di samping ada juga yang mengklasifikasikan menjadi common sense knowledge, scientific knowledge, philosophical knowledge, dan religious knowledge. Secara etimologis dan secara umum, istilah ilmu sebagaimana dipahami masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari, maka semua pengetahuan sebagaimana telah dikemukakan di atas tergolong ilmu. Namun, dalam konteks studi akademik sejak zaman modern sebagaimana dirintis oleh Francis Bacon 1560 sampai 1662, Galileo Galilei 1564 sampai 1642, Newton 1642 sampai 1727 dan lain-lain, istilah ilmu atau sains telah mengalami perubahan arti. Ilmu mempunyai arti yang spesifik, yaitu hanya berkenaan dengan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Ilmu adalah pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Terdapat 3 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu yang otonom. Ketiga syarat yang dimaksud yaitu, yang pertama, memiliki objek studi atau objek formal tersendiri yang membedakannya dari objek studi disiplin ilmu yang lainnya. Yang kedua, metodis, yaitu menggunakan metode penelitian ilmiah tertentu yang tepat dalam rangka mempelajari objek studinya. Yang ketiga, sistematis, artinya bahwa ilmu studinya merupakan satu kesatuan pengetahuan mengenai objek studinya yang tersusun saling berhubungan secara terpadu. Selanjutnya, pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan perspektif pengertian pendidikan secara luas, maka tujuan itu tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup. Oleh karena itu, pendidikan dapat berlangsung pada tahapan anak usia dini, anak, dewasa, dan bahkan tahapan usia lanjut. Mengacu pada asumsi ini, maka terdapat beberapa cabang ilmu pendidikan yang dikembangkan oleh para ahli, yaitu pedagogik, andragogi, dan gerogogi. Jadi, mengacu pada pengertian pendidikan dalam arti luas, yang benar dalam konteks ini bahwa pedagogik adalah ilmu pendidikan anak.
Akan tetapi, Langevold dalam bukunya Begründung theoretische Pädagogik, pendidikan dalam arti yang hakiki ialah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa dan mendidik adalah tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Lanjut Langevold, pendidikan baru terjadi ketika anak mengenal kewibawaan. Syaratnya, anak mengenal kewibawaan adalah ketika anak memiliki kemampuan dalam memahami bahasa. Oleh karena itu, batas bawah pendidikan atau pendidikan mulai berlangsung, yakni ketika anak mengenal kewibawaan. Sedangkan batas atas pendidikan atau saat akhir pendidikan adalah ketika tujuan pendidikan telah tercapai, yaitu kedewasaan. Bila anak belum mengenal kewibawaan, pendidikan belum dapat dilaksanakan dan dalam kondisi ini yang dapat dilaksanakan adalah pra-pendidikan atau pembiasaan. Dengan demikian, menurut tinjauan pedagogik tidak ada pendidikan untuk orang dewasa, apalagi untuk manusia lanjut. Pendidikan hanyalah bagi anak, jadi apabila mengacu pada pengertian pendidikan menurut tinjauan pedagogik, maka pernyataan pedagogik adalah ilmu pendidikan anak. Sama maknanya dengan pedagogik adalah ilmu pendidikan. Tetapi ketika mengacu pada pengertian pendidikan secara luas di awal, tidak benar apabila pedagogik dimaknai sebagai ilmu pendidikan. Selanjutnya yaitu status keilmuan pedagogik. Di antara para ilmuwan, telah banyak yang menyatakan bahwa pedagogik berstatus sebagai ilmu yang otonom. Menurut banyak ahli, pandangan ilmiah tentang gejala pendidikan itu, atau pedagogik, merupakan ilmu tersendiri, sejajar dengan ilmu-ilmu tentang humanisme atau human science, seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan sebagainya. Pendapat di atas dapat dikaji dengan mengacu pada 3 persyaratan atau kriteria keilmuan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, yaitu berkenaan dengan yang pertama, objek studinya, yang kedua, metode studinya, dan yang ketiga, sifat sistematis dari hasil studinya. Dapat dirumuskan bahwa objek studi ilmu meliputi berbagai hal sebatas yang dapat dialami manusia. Objek studi ilmu dibedakan menjadi yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu dalam wujud materinya, sedangkan objek formal adalah suatu bentuk yang khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu. Setiap disiplin ilmu memiliki objek material dan objek formal tertentu. Beberapa disiplin ilmu mungkin memiliki objek material yang berbeda, tetapi mungkin pula mempunyai objek material yang sama. Namun demikian, sebagai ilmu yang otonom, setiap ilmu harus mempunyai objek formal yang spesifik dan berbeda daripada objek formal ilmu yang lainnya. Objek material pedagogik adalah manusia. Objek material pedagogik ini adalah sama halnya dengan objek material psikologi, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Namun demikian, pedagogik memiliki objek formal tersendiri atau mempunyai objek formal yang spesifik dan berbeda daripada objek formal psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Objek formal psikologi adalah proses mental dan tingkah laku manusia. Objek formal ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia melalui proses produksi, distribusi, dan pertukaran. Sedangkan objek formal pedagogik ialah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Semua disiplin ilmu dalam mempelajari objek studinya tentu menggunakan metode ilmiah, demikian pula dengan pedagogik. Dalam rangka operasinya, metode ilmiah dijabarkan ke dalam metode penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian ilmiah tersebut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama metode penelitian kualitatif dan yang kedua metode penelitian kuantitatif. Yang tergolong metode penelitian kuantitatif antara lain fenomenologi, hermeneutika, dan etnometodologi, sedangkan yang tergolong metode penelitian kuantitatif antara lain metode eksperimen, metode kuasai eksperimen, metode korelasional, dan sebagainya.
Kelompok filsuf dan para ilmuwan tertentu berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu kemanusiaan, sedangkan metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmu kealaman. Sebaliknya, pada zaman keemasan sains modern atau modern science, yaitu zaman keemasan ilmu-ilmu yang dilandasi filsafat positivisme dan paradigma Newtonian, ada di antara para filsuf dan ilmuwan yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial merupakan termasuk di dalamnya ilmu pedagogik. Dalam rangka studinya seharusnya menggunakan metode kuantitatif atau metode penelitian kealaman. Menurut mereka, sesuatu ilmu, termasuk pedagogik, apabila tidak menggunakan metode penelitian ilmu kealaman atau metode kuantitatif, maka diragukan status keilmuannya. Selanjutnya yaitu karakteristik ilmu pedagogik. Sebagaimana ilmu pada umumnya, pedagogik mempunyai fungsi tertentu. Pedagogik mempunyai 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif dan preskriptif. Maksudnya bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana, sesungguhnya pendidikan anak atau deskriptif juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Yang kedua, fungsi memprediksi. Penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. Yang ketiga yaitu fungsi mengontrol. Berdasarkan prediksi-prediksi seperti dijelaskan di atas, maka dengan pedagogik itu dapat dilakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik atau yang diharapkan berkenaan dengan pendidikan anak dapat terjadi. Sedangkan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak diharapkan yang berkenaan dengan pendidikan anak tidak terjadi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu fungsi mengembangkan. Maksudnya bahwa pedagogik mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.